Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama film konten. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah film yang sangat spesial sekali. Film yang membawa kita ke zaman dahulu kala peradaban Nabi. Film ini berjudul Muhammad the Messenger of God. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Muhammad adalah utusan Allah. Film ini diproduksi oleh negara Iran dan disutradarai oleh Majid Majidi pada tanggal 9 Februari 2015. Pada film ini tidak ada tampilan wajah Nabi baginda kita Muhammad SAW. Film ini berdurasi 2 jam 40 menit ya, lumayan panjang ya, dan akan saya bagi menjadi 2 part. Dan tak lupa juga saya akan menyampaikan bahwa ini adalah spoiler atau alur cerita film akan sangat abdul sekali jika teman-teman menontonnya langsung yang full movie. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Pada scene pertama kita akan dilihatkan seorang sosok pemberani yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib adalah pamannya Nabi Muhammad. Hamzah memiliki julukan singa Allah. Dia juga pada waktu itu profesinya sebagai pemburu singa. Oke, lanjut. Hamzah yang menutupi wajahnya sedang menuju ke Ka'bah untuk melihat apa yang sedang terjadi ramai-ramai di sana. Dan kita diperlihatkan Abu Lahab sedang bersama Abu Sofyan sedang memberi hukuman pada Ismail karena sudah berkhianat. Lalu Hamzah pun datang untuk menolongnya. Abu Sofyan dan Abu Lahab tidak bisa berbuat apa-apa karena takut dengan Hamzah ya, karena di situ Hamzah sebagai pentolannya ya. Oh ya, pada scene ini dijelaskan bahwa masa kenabian Muhammad SAW 7 tahun. Di mana rakyat dilanda kelaparan dan kekeringan makanan dan air minuman itu susah untuk didapatkan, serta anak-anak kecil pun banyak yang sakit, namun mereka semua bertahan. Oke, lanjut. Dan kita diperlihatkan Hamzah sedang menyampaikan pesan kepada Abu Thalib untuk diajak berdiskusi bersama pembesar orang-orang kafir. Berikut Abu Sofyan yang memimpin diskusi tersebut. Sampai tiba Abu Thalib di Darun Nadwa disambut hangat oleh Abu Sofyan untuk diajak berdiskusi tentang siasat Abu Sofyan mengajak Abu Thalib bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy, menghentikan kedatangan Muhammad ke Mekah untuk berdakwah, dan Abu Sofyan berjanji akan memberikan apa saja kepada Muhammad yang diinginkan. Lalu Abu Thalib menjelaskan bahwa Muhammad tidak mementingkan harta, anak, dan ketenaran. Semua tidak ada artinya di hadapan Muhammad, kata Abu Thalib. Lalu Abu Sofyan pun memperlihatkan Abu Thalib untuk menakut-nakutinya dengan tentara yang gagah serta perlengkapan senjata yang lengkap. Dan Abu Sofyan memperingatinya kembali, jikalau Muhammad tidak menghentikan dakwahnya, maka kami akan mengucilkan Bani Hashim dan akan memulai peperangan. Oke, lanjut. Alur cerita berubah mundur, di mana pada masa itu disebut dengan tahun gajah atau lebih tepatnya tahun kelahiran Nabi Muhammad. Orang-orang yang ada di Mekah ketakutan membawa semua hartanya dan binatang ternakannya. Namun berbeda dengan Siti Aminah yang sedang mengandung, ia tenang, tidak takut dan tetap untuk di rumahnya. Siti Aminah yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Pada saat itu orang-orang yang tergesa-gesa dan ketakutan meninggalkan kota Mekah untuk menyelamatkan diri dari ancaman yang akan dilakukan oleh Raja Abraha. Lalu Abu Thalib di sini masih terlihat muda banget ya, berbeda dengan scene pertama ya. Abu Thalib bergegas untuk memberitahukan bahwa ayahnya yang bernama Abdul Muthalib, pemegang kunci Ka'bah dan sekaligus pemimpin bangsa Arab pada saat itu. Lalu Abu Thalib pun memberitahukan bahwa kondisi saat ini sedang kacau, semua orang ketakutan dan berlarian. Abdul Muthalib pun memerintahkan Abu Thalib untuk menolong orang-orang yang masih ada di sekitarnya dan meminta bawa satu juru bicara untuk menghadap Raja Abraha. Oke, lanjut. Sesampainya di sana Abdul Muthalib bersama juru bicara menghadap Raja Abraha, dan Raja Abraha pun langsung to the point mengucapkan bahwa Abdul Muthalib harus meninggalkan sesembahannya dan serta tunduk kepadanya. Abdul Muthalib dengan tenang menjawab agar Raja Abraha segera pergi dan tidak dapat apa-apa dari kami, kata Abdul Muthalib. Sewaktu itu juga Raja Abraha tidak terima dan marah untuk memutuskan memeranginya, menghancurkan kota Mekah beserta isinya dengan pasukan gajahnya. Abdul Muthalib pun pergi menuju Ka'bah, bertawaf dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi perlindungan dari penyerangan Raja Abraha. Tiba-tiba burung-burung berdatangan dengan jumlah yang banyak, disebut dengan burung ababil, membawa batu bara di pelatuknya.
Di sisi lain Raja Abraha dan pasukannya sedang berjalan menuju Ka'bah, namun keajaiban datang. Gajah-gajah berhenti mendadak dan malah mundur memberontak seperti ketakutan. Pada saat itu juga burung-burung berdatangan dan menjatuhkan batu bara ke pasukan Raja Abraha, dan seketika itu juga semua kesakitan, mati, terkapar, tidak ada satupun yang tersisa. Ya karena batu bara sih. Ya kan, dan gitu juga jumlahnya banyak ya teman-teman. Oke, lanjut. Di malam hari kita diperlihatkan budak-budak yang sedang melihat bintang berjatuhan. Mereka meyakini bahwa itu adalah kabar bahagia. Malam itu sangat terang, galaksi terlihat jelas, keindahan sampai seluruh orang takjub melihatnya. Orang-orang Yahudi Nasrani mengetahui bahwa hari itu adalah hari kejadian-kejadian indah, adalah diutusnya seorang yang akan penutup para nabi dan rasul sebelumnya. Seorang utusan yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Pada malam itu Abdul Muthalib pun sedang bermunajat di atas Ka'bah. Abdul Muthalib merupakan seorang yang tetap berpegang teguh pada ajaran Ibrahim. Ia mengetahui bahwa cahaya itu merupakan tanda akan munculnya seorang nabi. Segera Abdul Muthalib pulang ketika melihat cahaya itu menuju ke rumah Siti Aminah yang pada saat itu hendak melahirkan cucunya. Abdul Muthalib pun merasa heran dengan hancurnya patung-patung yang ada di dalam Ka'bah dan mendapati air sumur Zam-Zam yang melimpah ruah. Ia meyakini bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan tanda suatu keberkahan. Setibanya di rumah Aminah, ia melihat cahaya yang begitu terang ada di dalam rumahnya. Ia mendapati bahwa Aminah telah melahirkan dengan ditemani wanita yang cantik dan rupawan, tidak diketahui siapakah mereka. Oke, lanjut. Setelah itu merayakan kelahiran cucunya Abdul Muthalib, mengundang warga untuk makan dan memberi mereka beberapa hadiah. Hal tersebut sangat tidak disukai oleh Abu Lahab sebagai anaknya. Di tempat lain, pembesar Yahudi yang dipimpin oleh Ismail sedang membicarakan cahaya tanda kenabian yang semalam mereka lihat. Kebanyakan dari mereka menyangkal akan hal tersebut. Mereka beranggapan bahwa tidak ada rasul baru setelah Musa, katanya. Sebagian lagi percaya bahwa tanda tersebut merupakan diutusnya seorang nabi dan rasul. Ismail kemudian menyampaikan terhadap para sepupuh Yahudi bahwa cahaya itu berasal dari kota Mekah dan ia akan menyelidiki setiap bayi yang baru lahir di kota Mekah dengan catatan mereka akan mengimani nabi tersebut jika bayi itu tergolong atau dalam golongan Yahudi dan akan membunuhnya jika bukan dari golongannya. Adegan berlanjut ketika salah satu ketua suku sedang memberi nama untuk seorang anak yang sudah menjadi tradisi bangsa Arab pada waktu itu, dengan memberi nama anak-anak mereka dengan nama kesukuannya atau nama patung sesembahan mereka. Dan tibalah giliran Abdul Muthalib untuk memberi nama cucunya Aminah yang sedang menggendong, lalu memberikan terhadap Abdul Muthalib untuk diberikan nama. Ketika semua orang memberi nama anak-anak mereka dengan nama kesukuannya, namun Abdul Muthalib adalah orang yang mengimani ajaran pendahulunya, yaitu ajaran Nabiullah Ibrahim. Abdul Muthalib berjalan menuju Hajar Aswad dan bertabaruk, batu surga yang ada sejak zaman Nabi Ibrahim, dan mengharapkan berkahnya. Sebelum memberi nama cucunya, Abdul Muthalib meminta petunjuk terlebih dahulu dengan bertabaruk di dalam Ka'bah. Setelah meminta petunjuk, Abdul Muthalib pun berjalan menuju podium untuk segera mengumumkan nama cucunya tersebut. Dengan mengetahui Abdul Muthalib memberi nama cucunya tersebut dengan nama Muhammad, semua orang yang hadir pada protes nama Muhammad yang terlalu asing bagi mereka yang sekali tidak dapat pada patung-patung mereka. Dalam kekacauan itu, Abu Thalib segera maju ke depan dan menegaskan bahwa ayahnya telah selesai memberikan nama dan tidak bisa merubahnya lagi kembali. Sudah ditetapkan dengan nama Muhammad. Muhammad! Oke, lanjut. Pada sini ini kita diperlihatkan Ismail bersama asistennya di tengah perjalanan di gurun pasir bertemu dengan seseorang yang sedang meminta tolong agar diberikan air minum. Ismail pun memberikannya serta menanyai, "Kemana kau akan pergi?" Jawab suaminya, ia akan pergi ke Mekah untuk berjualan ASI dari istrinya yaitu Halimah.
Dan di scene lain ada Abdul Muthalib yang sedang berbicara dengan anaknya yaitu Abu Lahab untuk menanyakan kenapa kau melarangnya untuk menyusui Muhammad, budak kepunyaan istri Abu Lahab. Kita kembali lagi dengan keluarga Halimah yang sudah sampai di kota Mekah untuk berjualan asinya. Namun apa daya susu asinya yang ia jual tidak laku dan memilih untuk menjual onta yang ia punya satu-satunya. Selepas onta itu mau dikurban oleh si pembeli, onta tersebut berontak dan lari hingga pemilik aslinya mengejar-ngejar. Dan pada saat itu juga Halimah yang sedang menunggu melihat onta yang ia kenal adalah miliknya lari dan terjadilah kejar-kejaran. Hingga onta tersebut berhenti dan memasuki rumah Siti Aminah, Halimah pun ikut masuk untuk mengajak ontanya untuk pergi. Seketika Aminah melihatnya dan menawarkan untuk beristirahat di dalam dengan tawaran yang tulus dan bahasa yang lembut. Halimah akhirnya masuk ke dalam rumah Siti Aminah. Oh iya, dalam kondisi ini Aminah yang sedang mencari budak perempuan yang mempunyai banyak ASI untuk menyusui Muhammad karena ibunda Aminah air susunya tidak keluar. Setelah Siti Aminah berkata bahwa ia tidak mempunyai susu, Halimah menawarkan untuk menyusui Muhammad. Dengan hisapan pertamanya, Halimah pun menangis merasa ada yang beda dan hawa yang luar biasa, hingga akhirnya Halimah pun menangis. Oke, lanjut di scene lain. Di scene berikutnya ada Ismail yang sedang menyuruh budak-budak perempuan untuk mencari keberadaan Muhammad dengan melihat nama yang ada di belakang punggungnya. Pada masa itu tradisi orang-orang yang ada di Mekah. Siti Aminah dan Abdul Muthalib sedang berdiskusi untuk merencanakan menyembunyikan Muhammad dari kota Mekah. Dengan lapang hati sang ibunda tercinta Aminah akhirnya merelakan kepergian Muhammad dari kota Mekah. Bersama Halimah dan suaminya untuk merawat Muhammad sampai tumbuh besar, keputusan yang sangat berat bagi ibunda tercinta harus berpisah dengan Muhammad agar pembesar-pembesar kaum kafir tidak dapat menemukannya. Di sisi lain juga di kota Mekah, budak-budak perempuan suruhan orang Ismail sedang sibuk mencari bayi yang dipenuhi berkah yaitu Muhammad. Satu demi satu bayi diperiksa hingga benar-benar ketemu. Oke, lanjut pada scene ini sepertinya dipercepat ya. Kita diperlihatkan bahwa Nabi Muhammad sudah besar dan sedang berjalan pulang ke kota Mekah. Setelah sesampainya mereka di kota Mekah, Halimah pun menyuruh untuk selalu menutup mata. Namun apalah daya, Ka'bah tersebut memanggil-manggil nama Muhammad dan akhirnya dipertemukan kembali Muhammad dengan ibunda tercinta yaitu Siti Aminah. Di sisi lain, Ismail yang sudah lama mencari Muhammad bertemu dengan Abdul Muthalib. Lalu ia berbincang memberikan sebuah hadiah bermaksud untuk menanyakan keberadaan Muhammad dan sangat tegas akhirnya Abdul Muthalib pun menolak pemberian hadiah dan memilih untuk tidak menjawab keberadaan Muhammad. Selepas kejadian itu Abdul Muthalib langsung memutuskan untuk membawa pergi kembali Muhammad ke suatu tempat. Sempat tidak terima ibunda Siti Aminah yang baru saja bertemu dengan anaknya sudah diajak pergi kembali. Oke, bakal ada part 2-nya. Karena film ini tuh 2 jam 40 menit. Ya lumayan agak lama ya. Berbeda dari film-film yang lain yaitu standarnya adalah 2 jam. Ya kan, jadi admin akan bagi menjadi 2 part teman-teman. Jadi admin juga belum bisa ngasih kesimpulan pada film ini. Mungkin ada di part 2 admin memberikan kesimpulan pada video ini. Oke, cukup sekian, terima kasih, semoga menghibur kalian dan tetap stay pada film konten. Yuk, salam sukses, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.